Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika kita coba mengingat bulan puasa, bulan Ramadan, kira-kira apa yang terbesit, yang teringat, yang menjadikan Ramadan itu berkesan untuk diri kita? Maka ya, kemungkinan besar jawabannya adalah suasananya, keadaannya, lingkungannya. Yang mana orang-orang ketika bulan Ramadan itu dalam rajinnya usahanya untuk beribadah itu berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya, berbeda daripada 11 bulan lainnya. Di setiap masjid misalnya selalu, bahkan selalu di apa, orang-orang itu selalu mencoba memberikan makanan, memberikan takjil tanpa pandang bulu, baik yang orang itu memang yang statusnya baik yang kaya ataupun yang biasa aja ataupun yang ke bawah, tapi setiap orang itu berusaha untuk memberikan apa yang terbaik ketika berada di bulan Ramadan. Di setiap masjid selalu digaungkan eh, hadis Nabi yang kita tahu sendiri, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dengan iman dan penuh dengan memohon keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelum-sebelumnya. Atau hadis lain juga, man qoma ramadana, disebutkan barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadahnya, mereka mencoba berpuasa dengan iman mereka dan kemudian dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya Allah akan memberikan pengampunan bagi dosa-dosanya yang sudah-sudah lalu juga. Nah, tapi teman-teman gini, yang mau saya coba bahas adalah ketika peraturan itu tercipta. Ya, kita tahu Al-Baqarah 183 yang ayat tentang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka setelah kemudian Allah itu memberikan sebuah aturan, sebuah kewajiban. Nggak hanya sebuah kewajibannya aja, tapi tujuannya apa, kemudian hikmahnya apa saja yang bisa didapatkan. Nah, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, bagaimana caranya agar berpuasa itu bukan hanya enggak menyulitkan orang-orang. Maka ada rusah-rusah yang kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Nah, maka ketika sebuah aturan itu diberikan kepada manusia, kepada umat Islam, kepada manusia, yang pasti manusia itu kan nggak hanya hidup sendiri, nggak hanya hidup satu-satu personal, tapi hidup secara bersosialisasi, hidup secara berdampingan bermasyarakat. Nah, ketika sebuah aturan itu diciptakan, maka sudah pasti akan membuat sebuah keadaan yang baru. Dari keadaan yang baru itu juga kemudian membuat sebuah lingkungan yang baru. Nah, dari lingkungan yang baru itulah kemudian membuat sebuah suasana, yang suasana ini juga mendorong orang itu untuk mencoba berubah menyesuaikan suasananya. Nah, itulah makanya nggak heran ketika hari-hari biasa orang, ya mohon maaf, yang belum pakai hijab misalnya, tiba-tiba mendekati bulan puasa langsung menyesuaikan dirinya untuk memakai hijab. Yang di TV-TV kemudian mencoba mengiklankan tutorial, tips dan trik maksimalkan Ramadan, kemudian ceramah di mana-mana dan lain sebagainya. Ya, walaupun kita tentu mengharapkan ya itu nggak hanya di bulan puasa aja, tapi berlanjut ke hari-hari bulan-bulan yang lainnya. Pada intinya, ketika bulan puasa, hablum minan nas itu sangat terlihat jelas, bahkan sangat meningkat. Hubungan antara manusia dengan manusia itu sangat jelas, sangat orang-orang termotivasi untuk memberikan bantuan kepada orang-orang lainnya. Dan itu nggak pandang apakah mereka ini adalah orang yang membutuhkan bantuan ataupun yang bagaimana. Tapi yang penting mereka ingin memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik ketika bulan puasa itu datang. Maka salah satu kiai pernah berbicara seperti ini. Kalau misalnya kita ini masih belajar, ingin mengenal Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka ada dua jalur. Yang pertama ada jalur spiritual, ya kita ibadah, kita zakat, kita apapun ibadah yang kita lakukan sendiri. Dan kedua ada jalur sosial, ada jalur kepedulian sosial, bagaimana kita membantu orang-orang lain. Maka dalam hadis qudsi itu juga pernah disebutkan, kalau misalnya kamu, Allah maksudnya, kalau misalnya kamu, andaikan kamu ingin menemuiku, mendekatkan diri kepadaku, maka akan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah kemudian bilang, aku ada bersama orang-orang yang sedang sakit.
sedang sakit hati. Allah bersama orang-orang yang merasakan kelaparan. Allah bersama orang-orang yang sedang merasakan susah, maka datangilah orang-orang itu. Maka ketika kita ingin merasakan diri kita ini mendekat kepada Allah, maka tidak perlu kita berpikir aku ini harus pergi kemana, tapi cukuplah kamu itu kita ini bersosialisasi dengan baik, membangun hablum minan nas yang baik, datangi orang-orang yang butuh bantuan, atau misalnya kalau dalam bulan puasa itu diwajibkan kita zakat, bersedekah dan lain sebagainya. Maka ketika kamu itu menemui orang-orang yang sedang kesusahan, kemudian kamu membantunya, maka sebenarnya kamu itu sudah bertemu denganku, bertemu dengan Allah. Maka kemudian di ayat selanjutnya, setelah ayat-ayat yang mana Allah itu memberitahukan bahwasanya kita umat yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa, kemudian dijelaskan tujuannya apa, hikmahnya apa, bagaimana cara menjalankan puasa agar tidak memberatkan kepada diri kita. Maka kemudian terselip di situ sebuah ayat yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau misalnya ya Muhammad, ada hambaku yang menanyakan kepadaku tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Maka dekat ini dalam sebuah penafsiran, ya ini bukan dekat beberapa senti, berapa meter, berapa senti, Allah itu dekat dengan kita. Dan kita nggak perlu memikirkan itu. Karena apa? Kita nggak bisa menjangkau Allah. Kita nggak bisa menjangkau zat yang maha besar. Tapi yang pasti, Allah itu mau dimanapun Allah itu berada, Allah itu tahu apa yang selalu kita lakukan. Maka yang dijadikan masalah bukanlah apakah Allah itu dekat dengan kita atau tidak. Yang kita fokuskan adalah apakah kita sudah mencoba berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak, atau belum, atau jangan-jangan kita masih belum maksimal dalam mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini. Maka di dalam makna dekat ini kita nggak bisa memahaminya sebagai jarak secara tekstual, yaitu sentimeter, desimeter, meter. Tapi apa? Dekat di sini adalah tentang sebuah rasa. Kenapa? Karena yang namanya rasa itu kan letaknya di hati. Dan jarak itu nggak bisa menjamin sebuah hati itu pasti akan tenang, akan tentram. Lah kenapa? Andai pun ada orang yang, andai kan ada pasangan suami istri, andai pun sedang bertengkar, maka jarak itu nggak akan berarti kenapa hati mereka nggak tenang. Tapi kalau misalnya hati keduanya itu sudah tenang, sudah saling percaya, saling tentram, sejauh apapun jarak, ya itu nggak akan menjadi masalah buat mereka. Nah, makanya nggak salah ketika ada orang yang itu mengungkapkan jarak itu bukan berarti apa-apa di saat seseorang itu adalah segala-galanya, wes. Ya, pokoknya gitu aja deh. Tuh, andai pun kita mau bicarakan soal jarak, ya nyatanya yang paling dekat, sesuatu hal yang jaraknya lebih dekat daripada kita aja, belum tentu kita peduli akan hal itu. Contoh misalnya, antara jantung dengan nasi. Oke, ada antara makanan, yang satunya ada nasi. Yang paling dekat yang mana? Jantung. Kenapa? Karena ada dalam diri kita. Tapi orang-orang lebih banyak membicarakan makanan. Padahal kalau misalnya kita nggak makan 2 hari saja, mungkin insya Allah kita masih bisa bertahan. Tapi kalau misalnya jantung kita aja mati dalam 2 detik aja, ya sudah, kita juga mati. Kita nggak bisa berdiri, kita nggak bisa bangkit. Tapi yang jadi masalah adalah orang lebih banyak memikirkan bagaimana cara membuat makanan yang enak ketimbang bagaimana cara agar menjaga jantung ini sehat. Nah, ini yang jadi masalah. Terkadang yang paling dekat dengan kita saja, katakanlah Allah itu selalu dekat dengan kita, fa inni qarib. Maka terkadang kita, termasuk saya, mungkin masih banyak kesalahannya, masih banyak kelalaiannya, dan insya Allah bersama mencoba untuk mengimprove, mencoba untuk meningkatkan kualitas diri kita. Terkadang yang paling dekat saja itu yang justru kita itu mengabaikan. Kenapa? Karena kita nggak melihat. Nah, makanya disinilah dari rentetan Ramadan ini kita belajar bahwasanya dalam menentukan jaraknya, mendekatkan diri kita kepada Allah itu nggak hanya cukup dengan ibadahnya saja, tapi dengan suasana, dengan kita mengimplementasikan apa yang ada dalam syariat Islam, dengan dibantu dengan kepedulian sosial, hubungan antara manusia dengan manusia. Itulah kenapa dalam suatu hadis juga dikatakan man la yashkurin nas la yashkurillah. Kalau misalnya kamu nggak bersyukur bersama dengan manusia, maka kamu nggak akan bersyukur kepadaku, nggak akan bersyukur kepada Allah. Maka Allah juga sudah memberikan sebuah panduan, sebuah informasi.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya dengan mengingat Allah, dengan selalu berzikir, dengan selalu bersalawat, maka itu akan membuat hati kita tenang. Akan membuat selasa kita ini dekat dengan Allah, selalu berada dalam lindungan Allah. Maka ya insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat. Ya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.